Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andini Mutati Irwan, SIP MIP, dosen jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Pada video ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT yang merupakan syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2020. Mata kuliah yang akan saya ampu adalah Partai Politik dan Pemilihan Umum. Mata kuliah ini merupakan bidang kepakaran saya yang telah saya kembangkan selama 2 tahun terakhir ini di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Melalui mata kuliah ini, saya ingin membekali mahasiswa dengan pemahaman mendasar mengenai struktur, fungsi, dan dinamika partai politik, serta konsep pemilu dan sejarah, serta mekanisme dan perkembangan pemilihan umum baik di Indonesia maupun negara-negara lain yang ada di dunia. Adapun susunan materi dibagi menjadi 2 aspek utama. Pertama, teori dan partai politik. Kedua, konsep, sejarah, regulasi, dan konstelasi pemilu. Saya tidak hanya menguraikan konsep-konsep teoritik, tetapi juga menghadirkan data empiris dan studi kasus terkini untuk mengasah kemampuan analisis, eksplorasi, dan pemecahan masalah mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak sekedar memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks nyata dan meningkatkan daya saing sebagai sumber daya terlatih dan terampil serta profesional. Proses perkuliahan ini dilaksanakan secara sinkronos dan asinkronos. Adapun metode pembelajaran menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tahap delivery, saya akan menyampaikan materi secara terstruktur sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Penyampaian materi secara ceramah dipandu dengan mekanisme Student Center Based Learning yang memastikan setiap mahasiswa mengambil peran penting dalam proses pembelajaran. Adapun interaction melalui sesi diskusi 2 arah, mahasiswa diajak untuk aktif bertanya, memberikan tanggapan, dan berdiskusi untuk menciptakan umpan balik yang konstruktif. Asesmen atau penilaian mahasiswa terdiri dari 3 komponen utama, yaitu tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan bobot total 100%. Bentuk penilaian mencakup ujian tertulis, ujian lisan, tugas individu, dan tugas kelompok, serta proyek dan studi kasus. Adapun penilaian kehadiran mengikuti kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup 5 capaian untuk sikap, 1 capaian untuk pengetahuan, 1 capaian untuk keterampilan umum, dan 4 capaian untuk keterampilan khusus. Selanjutnya terdapat 6 poin capaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau CPMK. Sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK terdapat 16 poin. Berikutnya merupakan cuplikan pembelajaran secara sinkronos tatap muka yang saya laksanakan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ini cerah ceria ya, senang sekali Ibu. Oke. Hari ini adalah mata kuliah Partai Politik dan Pemilu, betul? Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 kali, nggak apa-apa. Makin banyak salam makin bagus. Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu ataupun pembelajaran yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk bukan hanya diri kita, tetapi juga di lingkungan sekitar kita. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, minggu ini kita pertemuan ke-9, minggu lalu sudah UTS, bagaimana perasaannya? Lega? Atau makin pusing sama hasilnya? Oke.
Secara keseluruhan Ibu lihat hasilnya sangat bagus, Ibu sangat senang, apresiasi untuk kita semua. Oke, Ibu harap hasilnya bisa dipertahankan sampai nanti UAS dan begitupun dengan perkuliahan-perkuliahan yang lain. Baik, kita di minggu pertama sampai ke-8 sudah mempelajari bagaimana sistem partai politik, karena mata kuliah ini adalah partai politik dan pemilu. Harapannya adalah sesuai dengan capaian RPS, bahwa Mas dan Mbak semuanya bisa mengetahui berbagai sistem pemilu maupun partai politik. Partai politik hasilnya, ketercapaiannya sudah sangat bagus. Untuk pertemuan 9 sampai 15 kita akan membahas tentang sistem pemilu dan bagaimana kontribusi pemilu terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia. Oke? Baik. Untuk absen silahkan semuanya isi sendiri, mau di awal perkuliahan atau nanti di akhir perkuliahan. Ibu sudah simpan sistemnya disiapkan, jadi silahkan diisi. Baik. Ada yang sudah pernah memilih? Semuanya pasti sudah 18 tahun kan? Bagaimana rasanya ketika dihadapkan pada tanggung jawab memilih pimpinan daerah maupun pimpinan di legislatif? Apakah biasa aja Bu? Tapi karena ini 5 tahun sekali, 5 tahun lagi kami juga akan milih, atau deg-degan Bu karena ini saya akan menentukan nasib daerah saya. Gimana? Izin menjawab, perasaan saya kemarin waktu memilih jadinya lebih ke gugup, karena kita akan menentukan bagaimana 5 tahun ke depannya. Pastinya aktor politik yang kita pilih juga menentukan bagaimana kebijakan yang akan ada 5 tahun ke depan, Bu. Jadi anggapannya seperti antara gambling, mungkin menurut saya itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Christian. Kalau Mas Christian katanya gugup karena akan memilih pimpinan partai politik dan memilih orang yang akan bertanggung jawab mengambil keputusan-keputusan publik yang ada bukan hanya di daerah kita, tapi juga di provinsi sampai di negara kita. Oke, bentar. Di dalam pemilihan di Indonesia utamanya, kita memilih dari presiden, termasuk wakil presiden, apalagi setelah itu gubernur, wakil gubernur. Habis itu bupati, wali kota dan pasangannya, wali kota. Dan di legislatif kita memilih DPR, DPRD, dan DPD. Masih ada lagi satu. Bahkan kita belum bisa memilih sampai di tingkatan desa. Kita memilih kepala desa kita. Jadi sebagai warga negara kita punya hak dan kita punya tanggung jawab juga sekaligus untuk memilih siapa yang akan memimpin mulai di tingkatan negara, kemudian di tingkatan provinsi, di tingkatan kabupaten, bahkan di tingkatan desa. Itu semua menunjukkan bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk menentukan kemana arah kepemimpinan ataupun kemana arah kebijakan negara kita. Dan satu-satunya sistem yang bisa memberikan hak kepada kita adalah sistem pemilu. Tidak ada sistem apapun yang bisa memberikan hak kepada kita warga negara biasa, tidak punya jabatan politik, tidak punya kekuatan ekonomi, tetapi bisa menentukan siapa yang akan memimpin kita. Oke, suatu rezim diklasifikasikan sebagai kediktatoran jika ini pentingnya pemilu di dalam negara demokrasi. Karena ketika kepala eksekutifnya tidak dipilih, badan legislatifnya tidak dipilih, dan tidak ada, ini masuk di oposisi dan koalisi. Kita akan bahas berikutnya. Dan kemudian tidak terjadi pergantian kekuasaan. Dengan kata lain, suatu rezim dikatakan demokratis jika pemimpinnya dipilih melalui pemilu yang diperebutkan. Kalau ini semuanya tidak kita pilih langsung, kita akan masuk ke namanya negara otoriter. Negara otoriter artinya tidak ada lagi demokrasi. Semua keputusan-keputusan politik diambil oleh sebagian pihak. Kita tidak lagi bisa menentukan siapa yang memimpin kita. Tidak ada lagi legitimasi di tangan kita. Itu kenapa penting untuk bisa membangun pemilu, karena untuk membangun demokrasi di wilayah kita. Baik, ini hasilnya pemilu 2024 tahun lalu.
Tahu beliau? Mereka ini adalah orang-orang yang kita pilih, walaupun tidak kita pilih langsung karena masuk di daerah pemilihan yang lain. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana penentuan daerah pemilihan. Ini ada Ibu Puan Maharani, ada Sukmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, San Mustafa, dan juga Cecon Ahmad Syamsuriza. Dan kita pilih, satu negara memilih adalah presiden. Walaupun mungkin ada dari kalian memilih yang beliau secara langsung, ada yang memilih calon yang lain. Tetapi secara legitimasi, hasil pemilu, kita memilih mereka untuk menjadi pemimpin kita. Secara eksekutif, presiden dan wakil presiden, dan kemudian legislatif, mereka lah pimpinannya. Dan ada sekitar 300-an yang lain anggota DPR. Di tingkatan daerah, kita memilih Bapak Agus Tiar Sabran, Bapak Adi Pratowo sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dan karena kita di DPRD Provinsi Kalteng, kita memilih Bapak Arton S. Dohong sebagai ketua DPR, walaupun sebagai ketuanya, siapa ketua, wakil ketua itu dipilih oleh anggota DPRD-nya, tetapi kita memilih mereka untuk duduk di kursi DPRD Kalimantan Tengah. Pemilu dan kaitannya dengan demokrasi. Dalam demokrasi perwakilan, pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi. Kalau sudah tidak ada pemilu, demokrasinya sudah hilang, negaranya menjadi negara otoriter. Tapi pertanyaannya, apakah ketika sudah ada pemilu, pasti negaranya demokratis? Oh, belum tentu. Kita lihat ketika pemimpinan Soeharto ada pemilu, tetapi pemilunya dibuat kamuflase, dan akhirnya demokrasinya menjadi terasa hampa dan palsu. Kalau katanya Borman and Golder, syarat-syarat suatu rezim demokratis, satu, pimpinan eksekutif dipilih melalui pemilu, artinya presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, dan termasuk kepala desa dipilih harus melalui pemilu. Itu syaratnya. Wakil rakyat di parlemen juga dipilih, DPR, DPRD, dan DPD. Kemudian parpol yang berkompetisi lebih dari satu, bukan hanya satu partai. Tapi kemarin kita sudah punya banyak sekali partai, ada Demokrat, ada Nasdem, Golkar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada suksesi melalui pemilu. Suksesi adalah perebutan kekuasaan. Bukan hanya yang sudah ditentukan siapa pemenangnya. Seperti pemilu di tahun 90-an di masa Orde Baru. Belum pemilu tapi hasilnya sudah ketahuan. Ada pertanyaan? Oke, silahkan Elvira. Kenapa kita harus memilih satu? Oke, menarik sekali. Ini yang kita akan bahas. Mengapa kita harus memilih di saat pemilu? Oke, yang pertama, kenapa pemilu itu dibutuhkan dan kenapa kita harus memilih? Yang pertama, pemilu diperlukan untuk menguatkan legitimasi peranata politik, eksekutif, legislatif, yudikatif, menjamin stabilitas peralihan kepemimpinan, memilih kadar penguasa yang terbaik, dan menegakkan demokrasi. Bayangkan ketika tidak ada pemilu, atau pemilunya tidak demokratis. Kita bisa lihat di masa kepemimpinan Soeharto, Orde Baru, di saat itu hanya ada berapa partai? Golkar, P3, dan PDIP. Tetapi selama 32 tahun berkuasa, kurang lebih ada sekitar 6 sampai 7 kali pemilu, kita sudah tahu siapa pemenangnya. Golkar. Masyarakat memilih, mendapatkan tekanan, harus memilih wakil dari Golkar. Di saat itu, kita hanya memilih partai. Kita tidak bisa memilih siapa yang duduk di kursi DPRD, siapa yang duduk di kursi DPR, waktu itu belum ada DPD. Dan bahkan kita tidak bisa memilih siapa presiden kita. Karena Golkar yang menang, Golkar mengamanatkan bahwa yang menjadi presiden adalah Soeharto. Itu kenapa kita 32 tahun dipimpin oleh Soeharto. Tidak ada peralihan kekuasaan. Tanpa peralihan kekuasaan, suatu sistem pemerintahan, suatu sistem politik akan selalu menuju korup. Kalau katanya, ada satu idiom politik yang mengatakan bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.
bahwa kekuasaan itu akan selalu mengarah pada korupsi. Jadi ketika kekuasaan sudah absolut, sudah pasti korup absolutely, sudah pasti korupsi di sana. Jadi itu kenapa perlu ada peralihan kekuasaan supaya ada pergantian. Ketua kelas tidak mungkin Kristen terus. Kalau Kristen terus yang akan menjadi ketua kelas, dia akan menjadi diktator, semena-mena. Tetapi perlu ada pergantian. Di kelas ini mungkin Mbak Yelwira, di kelas yang lain mungkin Mas Rifki, dan lain sebagainya. Itu penting untuk menjamin bahwa terjadi iklim demokratis. Bukan cuma ada satu penguasa absolut. Oke, berikutnya. Fungsi pemilu dalam demokrasi. Kenapa kita penting, kenapa pemilu itu penting dan kita perlu berpartisipasi? Karena pemilu satu-satunya sarana untuk memilih wakil dan pemimpin secara demokratis. Kemudian pemilu merupakan indikator demokrasi sebagai sarana partisipasi dan pemilu memiliki konsekuensi sebagai alat kontrol bagi pemimpin atau wakil rakyat. Kalau gubernur kita di periode pertama cara kerjanya, programnya nggak bagus, apakah kita akan pilih lagi? Tidak. Kecuali ada namanya politik uang ya, itu di pembahasan berikutnya tentang patologi pemilu. Oke, ini adalah konsekuensi alat kontrol kita. Ketika anggota DPRD yang kita pilih pada 2024 kemarin tidak berpihak kepada kita, kepentingan kita, pasti 2029 kita nggak mau milih lagi. Dan itu satu-satunya cara supaya dia tidak duduk di kekuasaan. Itu kontrolnya, walaupun sebenarnya mekanisme kontrolnya satu-satunya bukan pemilu. Oke, kalau kira-kira skemanya seperti ini, pemerintah harus akuntabel, harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya, supaya masyarakatnya memberi legitimasi, memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk punya kekuasaan. Jadi kekuasaan itu dua arah, kita memberi kekuasaan kepada mereka untuk bisa mengambil keputusan-keputusan hajat hidup orang banyak, makanya dia harus akuntabel, kemudian di saat pemilu kita memberikan mereka hak untuk mengatur hidup kita. Jadi kita yang dipimpin, mereka yang memimpin, tapi di sisi lain kitalah pemimpinnya, kitalah yang menentukan. Kalau katanya demokratis adalah kekuasaan di tangan rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox populi, vox Dei. Oke, parameter kualitas pemilu. Pemilu harus demokratis, persaingannya harus sehat, jujur, adil, dan aman. Kalau tidak ada ini, artinya pemilunya tidak demokratis. Kalian bisa lihat di 2024 bagaimana kejadiannya. Kemudian terciptanya infrastruktur politik, DPR, presiden yang kuat dan berkualitas. Berkualitasnya kita bahas di forum yang lain. Kemudian derajat keterwakilan yang optimal, mengurangi kemungkinan overrepresentation di daerah tertentu atau underrepresentation di daerah lainnya. Nanti di minggu berikutnya kita akan bahas bagaimana pemilihan daerah pemilihan di Indonesia. Kenapa di Kalteng ini untuk DPR hanya ada satu dapil? Kalian hanya memilih, sementara di daerah lain, di Surabaya, di Jawa Timur ada 3 daerah pemilihan untuk memilih siapa yang duduk di DPR RI. Di Kalteng hanya ada satu dapil untuk DPR RI. 4, menyeluruh tuntas peraturan yang jelas tanpa intervensi pemerintah atau pihak tertentu. Ini yang perlu Ibu garis bawahi. Tanpa intervensi pemerintah atau pihak tertentu. Kalau dulu di 2024, sekali kan dinamikanya, intervensinya, nanti kita akan bahas. Kemudian praktis, tidak rumit, dan mudah dilaksanakan. 5 kondisi agar pemilu yang demokratis dan terlembaga dan berkesinambungan menurut McKinsey. Yang pertama, ada pengadilan independen yang menginterpretasikan peraturan pemilu. Kita ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah apa? Kita ada Mahkamah Konstitusi yang kita harapkan bisa lebih adil ketika memutuskan peraturan pemilu. Walaupun kemarin ada peraturan fenomenal ya menjelang pemilu, tapi yang diharapkan adalah pengadilan independen. Walaupun pada akhirnya pimpinan-pimpinan mahkamah saat itu akhirnya diturunkan siapa ketuanya karena ada sesuatu keputusan yang menurut beberapa pihak termasuk kita dari ilmuwan politik itu tidak semestinya dikeluarkan ketika menjelang pemilu. Kedua, adanya lembaga administrasi yang jujur, kompeten, dan non-partisan untuk menjalankan pemilu. Lembaga kepemiluan ada satu? Ada apa saja lembaga penyelenggara pemilu? KPU, Bawaslu, DKPP. Jadi KPU menyelenggarakan pemilu, Bawaslu mengawasi pemilu, DKPP mengawasi orang-orang yang duduk di KPU dan orang-orang yang duduk di Bawaslu.
dia pemantaunya. Jadi harapannya kenapa ada banyak lembaga supaya terkontrol, supaya apa? Supaya memastikan bahwa lembaga ini jujur, kompeten, dan non-partisan untuk menjalankan pemilu. Yang kedua, adanya pembangunan sistem kepartaian yang cukup terorganisir untuk meletakkan pemimpin dan kebijakan di antara kebijakan alternatif yang dipilih. Dan yang terakhir, penerimaan komunitas politik terhadap aturan main tertentu dari struktur dan pembatasan dalam mencapai kekuasaan. Kekuasaan itu harus dibatasi. Itu kenapa ada periode. Kekuasaan itu harus dibatasi, itu kenapa ada pemilu, supaya terjadi pergantian kekuasaan. Karena kalau seseorang berkuasa sangat lama, kekuasaannya sudah absolut, pasti larinya akan salah. Pasti akan korup. Kekuasaan yang besar akan membuat pemimpin salah dalam memimpin. Kekuasaan yang besar. Itu kenapa ada kepemimpinan demokratis. Itu kenapa berubah yang awalnya kerajaan, yang rajanya diturunkan turun-temurun ke anak dan cucu, dan akhirnya tidak ada kesempatan untuk orang biasa mengambil kekuasaan, itu dihilangkan di negara-negara demokratis. Karena kekuasaan korup absolutely. Jadi kalau powernya absolut, korup absolutely pastinya. Oke, kalau ini menurut Carter, katanya kriteria pemilu yang demokratis ada kesempatan untuk berpartisipasi di dalam urusan-urusan publik, ada hak dan kebebasan untuk melakukan pemilihan, opportunity to vote, kemudian ada kesempatan untuk kita untuk dipilih sekaligus memilih. Jadi kalau ada yang mau mencalonkan diri, itu kalian punya kebebasan, nggak ada yang boleh melarangnya, itu dijamin oleh konstitusi. Ada rule of law, kemudian ada kesempatan untuk menyalurkan ekspresi kita, menyalurkan pendapat kita, seperti itu. Oke, itu saja di pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Baik, silakan. Pertanyaan saya, bagaimana jika kita tidak memilih, itu apa yang akan terjadi dampaknya kepada negara dan kepada kita, Bu? Baik, bagus sekali. Terima kasih pertanyaannya. Akan Ibu jawab. Kalau kita tidak memilih, apa yang akan terjadi? Yang pertama adalah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa pemilu adalah satu-satunya jalan untuk menjamin demokratisasi. Jadi yang pasti, yang paling pertama, kalau semua orang sudah tidak berpartisipasi dalam pemilu, pasti negaranya akan menuju daerah yang menjadi daerah yang otoriter. Kekuasaan hanya akan ada di satu kelompok. Kelompok atau pihak. Kekuasaan apa saja, mulai dari politik, ekonomi. Ini hal yang paling mendasar dan ingin semua orang kuasai, ekonomi. Di saat seperti itu, ketika negara otoriter, kita nggak punya kebebasan. Jangankan kebebasan berpendapat, bahkan kebebasan untuk bisa menentukan kita mau ngapain aja, itu bisa diatur. Kita bisa lihat negara-negara otoriter. Negara Korea Utara misalnya, bahkan potongan rambut sekalipun itu diatur, cara tertawa sekalipun itu diatur, kalian mau punya berapa anak itu diatur. Hal yang paling nikmat menjadi seorang manusia dan itu dijamin oleh konstitusi adalah kebebasan, liberty. Ini yang diperjuangkan oleh demokrasi. Ketika pemilunya tidak ada, otomatis ketika negaranya jadi otoriter, kita nggak punya kebebasan, kita nggak punya liberty, kita nggak bisa bebas menyatakan pendapat, kita nggak bisa bebas mengerjakan apa yang ingin kita kerjakan, kita nggak bebas untuk punya tanah, lahan, properti. Kenapa demokrasi muncul? Awalnya karena itu, orang-orang pengen punya kebebasan untuk berpendapat, orang-orang pengen punya kebebasan untuk bekerja, tidak semuanya harus bekerja di pertanian, jadi buruh. Kemudian yang ketiga, kenapa demokrasi hadir? Orang-orang pengen bebas untuk punya properti, untuk punya tanah, rumah. Bukan hanya bergantung kepada landowner, pemilik tanah, orang-orang kaya, tapi kita bisa punya seperti itu. Kita berharap Indonesia tidak menuju ke sana. Kita bisa lihat dinamikanya. Ketika kita bersuara, kita ditekan, diintimidasi. Kemudian banyaknya mafia-mafia di luar sana, seperti itu. Kita harapkan bahwa pemilu bisa menjadi cara untuk melahirkan pemimpin yang kredibel, yang berpihak kepada kita semua. Harapannya seperti itu.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya sangat bagus. Eh, tapi sayang sekali kita harus berakhir hari ini dan minggu depan kita akan membahas tentang sejarah pemilu di Indonesia yang transformasinya mulai dari ketika pemilu itu awalnya kesepakatan mufakat untuk memilih seorang pemimpin, kemudian ada sistem yang dulu pengundian, lotteri. Kemudian ada suara terbanyak, majority, yang ternyata setelah sekian lama dilihat bahwa hasilnya kurang efektif untuk menjamin demokratisasi negara. Kemudian ada proportionality, keterwakilan berimbang. Ini yang diusahakan, bahwa keterwakilan berimbang ini bisa dicapai di dalam memilih. Dan seperti biasa, yang Mas dan Mbak tunggu pasti di setiap perkuliahan adalah tugas. Masih ceria langsung kayaknya. Oke. Untuk minggu depan, Ibu sudah siapkan tugas bacaan, ada di Google Classroom. Ibu sudah plotting untuk tugas bacaannya. Kita akan bahas minggu depan sebelum memasuki perkuliahan. Ada dari Pipa Noris, dan juga tulisan dari IDEA. IDEA ini adalah lembaga internasional pengawas dan pemantau pemilu. Oke, terima kasih hari ini. Sangat berkesan sekali diskusi kita hari ini. Semoga semuanya bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga semuanya sehat. Insya Allah di hari Rabu depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Video pernyataan diri saya sekaligus cuplikan unjuk kerja pengajaran mata kuliah partai politik dan pemilihan umum. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Palangkaraya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta jurusan Ilmu Pemerintahan, juga rekan sejawat dosen dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.